Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Semangat pagi, semangat baru di tahun 2021. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Hari ini kita akan belajar IPS memasuki semester genap dengan materi baru bab 3, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan di ASEAN. Ibu harapkan di semester genap ini kalian lebih giat belajarnya, lebih rajin untuk mengerjakan tugasnya. Yuk kita siapkan alat tulisnya untuk pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, selamat belajar. Sukses untuk kalian semuanya. Anak-anakku, submateri kita hari ini tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Di kelas 7 kalian telah mempelajari tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam yang memiliki fungsi dan peran penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tanpa tersedianya berbagai macam sumber daya alam di bumi ini, manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka dalam kehidupan manusia ada yang namanya kegiatan ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Dalam kegiatan ekonomi tentunya ada pelaku ekonomi. Nah, bagaimana peran pelaku ekonomi dan siapa saja pelaku ekonomi? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa 1. Menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Dan yang kedua, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Sebelum kita membahas materi ini, kalian cermati dulu beberapa gambar sumber daya alam. Ada hasil hutan, ada nikel, tembaga, ada migas, minyak bumi dan gas alam, serta batu bara dan emas. Berdasarkan pengamatan gambar tadi, mungkin kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa setiap negara memiliki keunggulan dan keterbatasan terhadap potensi sumber daya alam. Di sini muncul pertanyaan, mengapa terjadi proses permintaan dan penawaran dalam kegiatan ekonomi? Alasannya yang pertama, karena perbedaan potensi daerah atau negara mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran sehingga menimbulkan aktivitas perdagangan. Yang kedua, karena perbedaan potensi daerah atau negara juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah atau negara. Dan yang ketiga, karena adanya perbedaan tersebut diperlukan adanya hubungan antar ruang dalam suatu perekonomian. Anak-anakku, untuk bisa memahami pelaku ekonomi, kalian cermati dulu gambar berikut ini, yaitu gambar tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama yaitu nelayan menangkap ikan di laut. Dari hasil tangkapannya, nelayan akan membawa ikan ke tempat pelelangan ikan. Kemudian dari tempat pelelangan ikan, ikan akan diangkut dan didistribusikan ke kota untuk dijual di pasar ikan. Di pasar ikan inilah para konsumen bisa membeli ikan, kemudian bisa menikmati ikan atau mengkonsumsi ikan bersama keluarga. Nah, anak-anakku, dari gambar tadi kalian tentunya sudah paham bahwa dalam kegiatan ekonomi pasti ada yang namanya pelaku ekonomi.
Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan pelaku ekonomi itu dan siapa sajakah pelaku ekonomi itu? Ayo kita bahas bersama-sama. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ingat bahwa kegiatan ekonomi ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Siapa sajakah yang disebut dengan pelaku ekonomi? Yang pertama di sini ada rumah tangga keluarga atau konsumen atau yang disingkat dengan RTK. Kemudian yang kedua ada rumah tangga perusahaan atau produsen atau yang disingkat dengan RTP. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah dan yang keempat ada rumah tangga luar negeri. Nah, anak-anakku, berikutnya kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu peran rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga konsumen atau RTK merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Peran rumah tangga keluarga konsumen atau RTK ini ada dua. Yang pertama sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua perannya sebagai pemasok atau penyedia faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan atau produsen ataupun RTP untuk melakukan proses produksi. Anak-anakku, rumah tangga keluarga atau konsumen menjalankan perannya sebagai konsumen dengan cara mengkonsumsi, memakai, membeli barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen di pasar output atau pasar produk. Rumah tangga keluarga atau konsumen menjalankan perannya sebagai penyedia faktor produksi dengan cara menawarkan faktor produksi di pasar input atau pasar faktor produksi. Ada 4 macam faktor produksi yang disediakan oleh RTK. Yang pertama yaitu faktor produksi alam. Faktor produksi sumber daya alam di sini RTK akan mendapatkan balas jasa berupa uang sewa atau rent. Yang kedua yaitu faktor produksi modal. Dari faktor produksi modal RTK akan mendapatkan balas jasa berupa bunga atau interest. Yang ketiga faktor produksi tenaga kerja. Di sini rumah tangga keluarga akan mendapatkan balas jasa berupa upah. Dan yang terakhir faktor produksi kewirausahaan. Dari sini RTK akan mendapatkan balas jasa berupa laba atau profit. Berikutnya adalah peran rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga perusahaan, produsen atau RTP merupakan pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain. Ada dua peran rumah tangga perusahaan, produsen atau RTP. Yang pertama yaitu memproduksi barang dan jasa yang ditawarkan kepada rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua yaitu sebagai pengguna faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen atau keluarga. Anak-anak, coba perhatikan di sini ada gambar hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Dapat kalian amati dua garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen RTP dengan rumah tangga konsumen RTK di pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang atau jasa kepada konsumen, kemudian sebagai imbalannya RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. Dua garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dengan RTK di pasar faktor produksi, di mana RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Imbalan ini berupa sewa, upah, gaji,
bunga, dan keuntungan atau laba. Berikutnya, peran rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah pihak yang mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Peran rumah tangga pemerintah di sini ada 3. Yang pertama, sebagai regulator atau pengatur. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi, menentukan besarnya pajak, dan pemberian izin atas suatu usaha. Di sini peran pemerintah sebagai pengatur perekonomian suatu negara. Yang kedua, peran pemerintah sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai konsumen, pemerintah di sini juga melakukan aktivitas pembelian terhadap beberapa sarana prasarana dalam menunjang kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, peran pemerintah sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah di sini memproduksi barang atau jasa dengan mendirikan beberapa usaha atau badan usaha yang disebut dengan BUMN, seperti contohnya PT Kereta Api, PLN Perusahaan Listrik Negara, PT Telkom, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, berikutnya adalah rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Peran rumah tangga luar negeri yang pertama di sini sebagai eksportir, yaitu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Yang kedua sebagai importir, yaitu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi dengan membeli barang atau jasa dari negara lain. Sedangkan yang ketiga perannya sebagai investor, yaitu orang atau lembaga yang menanamkan modalnya ke negara lain. Nah, anak-anakku, di sini ibu beri catatan kecil tentang perbedaan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan ekonomi menjual barang ke luar negeri, sedangkan eksportir adalah orang atau lembaga yang mengirim atau menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan ekonomi membeli barang dari luar negeri. Importir adalah orang atau lembaga yang menerima atau membeli barang dari luar negeri. Baiklah anak-anakku, sekarang kita sudah sampai pada tugas aktivitas individu yang harus dan wajib kalian kerjakan. Hari Jumat 15 Januari 2021, PJJ ke-1 kelas 8 semester genap, mata pelajaran IPS dengan submateri pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tugas kalian menyebutkan siapa sajakah pelaku ekonomi dan menjelaskan pengertiannya, perannya, dan memberikan contoh dari masing-masing pelaku ekonomi. Jawaban ditulis di kertas folio bergaris, kemudian dikumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas masing-masing kelas, atau bisa kalian foto, kalian kirim ke WA atau Google Classroom. Ibu tunggu, selamat belajar, mulailah dari sekarang untuk belajar mengerjakan tepat waktu. Berikutnya adalah penilaian non-kognitif. Di sini ada 2 pertanyaan dengan 2 jawaban. Kalian tinggal memilih ya atau tidak dengan memberikan alasannya masing-masing. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian masih semangat mengikuti pembelajaran IPS dari rumah hari ini? Yang kedua, apakah kalian suka dan memahami dengan video pembelajaran IPS hari ini? Jawaban ditulis di bawah tugas aktivitas individu di kertas folio bergaris. Nah, anak-anakku, selesai sudah pembahasan submateri kita hari ini. Semoga penjelasan yang ibu sampaikan tadi bermanfaat dan berguna buat kalian semuanya, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Jangan sia-siakan waktumu terbuang dengan percuma.
Kita bertemu untuk pertemuan berikutnya dengan submateri yang berbeda. Ibu akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.